Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail dengan NIM 0525377678 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan S1 Manajemen. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Pancasila dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan memilih fokus pembahasan pada proses lahirnya Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya lahir dari sejarah panjang perjuangan bangsa, terutama menjelang kemerdekaan pada tahun 1945. Proses lahirnya Pancasila tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui pikiran, perdebatan, dan persatuan tokoh-tokoh bangsa dalam lembaga-lembaga penting seperti BPUPK, Panitia 9 atau Piagam Jakarta, dan PPKI. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 sampai 1945, Jepang mulai melemah akibat Perang Pasifik. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan. Janji ini mendorong dibentuknya badan penyelidik dan panitia yang bertugas merumuskan dasar negara dan persiapan kemerdekaan. Dari sinilah lahir gagasan tentang dasar negara yang kemudian dinamakan Pancasila. Peristiwa-peristiwa penting dalam lahirnya Pancasila yang pertama adalah BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPK dibentuk oleh pemerintah militer Jepang pada tanggal 29 April 1945 sebagai reaksi terhadap tekanan perang dan untuk menggalang dukungan Indonesia menjelang kekalahan Jepang. Anggotanya terdiri dari 62 tokoh terkemuka, nasionalis, agamawan, intelektual dari berbagai daerah. Sidang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 fokus membahas dasar negara. Banyak tokoh tampil memberi usulan seperti Mr. Muhammad Yamin memanfaatkan 5 konsep asas berupa Pancasila dengan penekanan sejarah. Prof. Dr. Soepomo menawarkan pandangan integralistik negara sebagai organisasi yang menekankan persatuan dan adat kebiasaan. Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan bidang-bidang yang merumuskan 5 dasar yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, menekankan keseimbangan antara nasionalis, sosialisme, dan demokrasi musyawarah kemanusiaan. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan menyempurnakan rumusan dasar negara. Terbentuk pula kerja-kerja panitia kecil untuk merumuskan akhir teks Undang-Undang Dasar. Peristiwa penting yang kedua adalah Piagam Jakarta atau Panitia 9 untuk merampungkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar dan menjembatani perbedaan BPUPK. Membentuk panitia kecil yang kemudian dikenal sebagai Panitia 9 dari anggota BPUPK, terdiri tokoh nasionalis dan tokoh Islam. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menghasilkan sebuah naskah kompromi yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam ini memuat 5 asas, tetapi dengan klausul khusus pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Klausul itu muncul sebagai hasil kompromi politik antara tuntunan yang menginginkan pengakuan syariat dan dorongan kaum nasionalis yang ingin mencatat persatuan wilayah Indonesia. Piagam Jakarta tidak serta-merta menjadi tekstil pembukaan Undang-Undang Dasar. Dia berfungsi sebagai titik temu yang menunjukkan bagaimana perbedaan ideologi agama versus sekularisme atau keberagaman budaya
Keberagaman budaya di Indonesia coba diatasi lewat musyawarah. Piagam Jakarta juga menunjukkan kecermatan tokoh bangsa, merumuskan dasar negara yang bisa diterima oleh berbagai golongan meskipun masih bersifat rentan terhadap penolakan di daerah yang plural. Peristiwa penting yang ketiga yaitu PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 oleh pihak Jepang sebagai badan pelaksana yang akan menyiapkan tatanan pemerintahan pasca proklamasi. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, PPKI segera bertemu untuk menetapkan struktur negara pada tanggal 18 Agustus 1945, memilih presiden dan wakil presiden serta menegaskan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam proses finalisasi teks pembukaan Undang-Undang Dasar, muncul kekhawatiran kuat bahwa redaksi Piagam Jakarta atau kewajiban syariat akan menimbulkan peralatan dari non-Islam dan mengancam persatuan nasional. Untuk menjaga kesatuan dan legitimasi cepat pemerintahan baru, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan tokoh Muslim modern menyepakati perubahan perasaan itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sebuah rumusan yang lebih umum dari intros keputusan PPKI bersifat cepat dan pragmatis, menggunakan Undang-Undang Dasar dan Pancasila agar negara merdeka dapat berjalan tanpa perpecahan ideologis yang menghambat konsolidasi. Dampaknya, Pancasila ditetapkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menjadi landasan konstitusional negara yang baru merdeka. Keputusan PPKI bersifat cepat dan pragmatis, menyatakan Undang-Undang Dasar dan Pancasila agar negara merdeka dapat segera berjalan tanpa perpecahan ideologis yang menghambat konsolidasi. Dampaknya, Pancasila ditetapkan secara resmi pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menjadi landasan konstitusional negara yang baru merdeka. Peristiwa BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI mencerminkan nilai persatuan dan musyawarah, yaitu sila ketiga dan keempat. Karena para pendiri bangsa yang berbeda latar belakang duduk bersama untuk mencari dasar negara melalui dialog, bukan konflik. Sikap saling menghargai pendapat dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan menjadi bukti bahwa sejak awal Indonesia dijalankan dengan semangat persatuan serta keputusan bersama. Selain itu, penyusunan dasar negara yang menghormati agama, menjunjung kemanusiaan, dan bertujuan untuk menyejahterakan rakyat mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Sila 1, 2, dan 5. Bahkan perubahan rumusan Piagam Jakarta menunjukkan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Dengan demikian, seluruh proses lahirnya Pancasila menunjukkan bahwa dasar negara ini dibangun atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Perjalanan lahirnya Pancasila mengajarkan bahwa persatuan, toleransi, dan musyawarah adalah kunci untuk membangun bangsa. Para pendiri negara rela mengesampingkan perbedaan demi kepentingan bersama, menunjukkan bahwa keputusan terbaik lahir dari sikap bijaksana, saling menghormati, dan kesadaran bahwa bangsa ini berdiri di atas keberagaman. Saya belajar bahwa kemerdekaan dan dasar negara bukan hanya hasil pemikiran, tetapi juga hasil dari jiwa besar dan keikhlasan dalam menjaga persatuan. Nilai-nilai tersebut tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Di era media sosial, perbedaan pendapat sangat mudah memicu perpecahan, sehingga semangat toleransi, persatuan, dan musyawarah harus terus terjaga. Di generasi muda perlu mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,
menghormati perbedaan, mencintai tanah air, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup dalam membangun Indonesia yang damai dan maju. Kesimpulan dari tema yang saya ambil ini, lahirnya Pancasila merupakan hasil perjuangan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa dalam menyatukan perbedaan demi Indonesia merdeka melalui proses BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPKI. Disepakati dasar negara yang berlandaskan persatuan, toleransi, musyawarah, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Sebagai generasi penerus, kita wajib mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar persatuan dan keutuhan bangsa tetap terjaga. Baik, sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.